Kalau disuruh milih, kalian pilih mana nih guys? Thailand atau Vietnam? Liburan murah meriah enaknya kemana dulu nih? Well guys, kalau kamu punya budget terbatas dan lagi mikir mau liburan murah meriah ke luar negeri, nah biasanya dua nama ini langsung muncul. Thailand atau Vietnam ya? Nah, mana sih yang lebih worth it? Dari segi biaya, kuliner, sejarah, vibes kota, sampai tips praktis untuk traveler pemula. Di video ini aku bakal kupas tuntas perbandingan Thailand versus Vietnam. Jadi kalau kamu bingung pilih destinasi, stay tune ya. Let's go! Yang pertama guys, kenapa orang Indonesia ini sering bingung antara mau pilih Thailand dulu atau Vietnam dulu nih? Dua-duanya nih populer ya untuk backpacker karena murah, dekat, dan banyak spot ikonik. Biasanya kadang-kadang nih untuk yang pertama kali, kita kan akan pergi ke Malaysia atau Singapura gitu ya. Karena relatif lebih akrab dan familiar, juga jarak tempuhnya memang lebih dekat. Nah, untuk tujuan selanjutnya setelah Malaysia, setelah Singapura mau kemana nih? Nah kadang-kadang kita berpikir mau agak jauhan dikit deh gitu kan. Yang terlintas adalah antara Thailand atau Vietnam. Karena kayaknya kalau masih sama-sama Asia Tenggara, kita itu ngerasa aman gitu. Tentu ada banyak pertimbangan ya yang bakal bisa dijadikan untuk acuan. Apakah mau Thailand dulu atau Vietnam atau justru bisa digabung nih dua-duanya. So aku akan kasih gambaran. Nah selanjutnya kalian juga bisa komentar ya kalau punya pengalaman yang sama atau pendapat lain, tulis di komen. Ini untuk pemula, solo traveler atau keluarga muda yang cari tempat hemat tapi seru. Mungkin ada yang relate ya sama kayak aku. Waktu awal-awal dulu traveling aku juga sama kok kayak kalian. Jadi pertama itu aku ke Singapura, kemudian Malaysia, lalu Thailand, terus lanjut akhirnya Vietnam. Ini persis ya kayak perjalananku gitu guys. Thailand atau Vietnam ini menurutku menarik karena dua-duanya populer untuk backpacker. Dan saat ini juga kayak Vietnam itu banyak banget ya publikasi di mana-mana. Kalau zaman aku dulu tuh guys kayak belum begitu familiar gitu karena aku ke sana tuh tahun 2013. Nah zaman itu untuk kayak tour agent traveling tuh nggak kayak sekarang guys. Dulu tuh masih mahal banget. Kalau sekarang tuh relatif lebih banyak ya informasi-informasi. Dan kita pun bisa pergi sendiri gitu. Kalau zaman dulu tuh kayaknya harus mikir sekian kali lipat gitu. Oke guys, kita akan lanjut ya. Yang pertama kita lihat dari sisi sejarah dan budaya singkat nih. Zaman dulu tuh kalau aku traveling, aku kadang tuh nggak mikirin hal-hal kayak gini guys. Nah sekarang aku tuh baru mikir. Ternyata kalau kita ngerti dulu nih sejarah dan budaya setempat, jadi lebih afdol gitu loh. Ketika ke sana kita tuh kayak ngerasa oh ini nih yang kemarin aku tahu ceritanya ada ini dan lain sebagainya gitu. Nah yang dulu-dulu tuh aku nggak belajar tentang hal-hal itu guys. Yang terjadi adalah sekarang aku baru paham gitu ya. Wah seandainya aku kemarin waktu ke tempat A, B, C ini aku begitu paham gitu ya akan sejarahnya, pasti akan sangat-sangat ngeblend gitu loh dengan suasananya. Well guys, Thailand ini dikenal sebagai Land of Smiles. Nah belum pernah dijajah bangsa Eropa, jadi budayanya ini terjaga kuat. Keren ya, di Asia Tenggara tapi belum pernah loh dijajah bangsa Eropa. Dan agama Buddha menjadi mayoritas. Gak heran kalau di Thailand ini banyak kuil megah ada di banyak tempat seperti Wat Arun, Wat Po, Grand Palace, dan lain sebagainya. Ya kalau aku bisa bilang gitu ya, Thailand ini suasananya tuh kayak sangat etnik gitu loh. Jadi tradisional tapi ada campuran modern. Karena banyak banget sih bule yang ada di sini dan sangat internasional gitu menurutku.
Oke, kita cek di Vietnam seperti apa. Nah, kalau Vietnam ini punya sejarah panjang perang. Jadi ada perang Vietnam dan kolonialisme Perancis. Budayanya unik karena ada pengaruh China, Perancis, sehingga arsitektur kayak kota-kota di Ho Chi Minh dan Hanoi ini khas banget. Jadi waktu aku pertama kali landing di airport Ho Chi Minh tuh kayak ngerasa zaman-zaman Jepang gitu loh. Karena di sana tuh vibes-nya tuh kerasa banget, guys. Nah, aku tuh waktu landing gitu ya, terus di sana banyak penjaga gitu kan, tentaranya Vietnam gitu tuh berasa kayak suasananya tuh komunis banget gitu. Tapi herannya, kenapa pariwisata di sini tuh bisa tumbuh sangat cepat dan terkenal? Nah, aku nggak tahu tuh kenapa tuh masalahnya. Ada yang tahu nggak? Tulis di komen ya. Jadi kalau Vietnam ini menurutku ya vibes-nya tuh lebih raw, klasik dan masih sangat Asia otentik. Aku ngerasanya gitu karena mostly kayak penduduknya tuh sama kayak kita sih guys. Dan menurutku kayak lebih kecil-kecil gitu loh dibanding orang Indonesia. Nah, kita bicara kuliner selanjutnya untuk di Thailand. Ini terkenal banget ya. Dan aku emang favoritku adalah Tom Yum tentu saja. Juga ada mango sticky rice. Kemudian ada pad thai. Dan banyak banget tuh street food Bangkok yang terkenal dan murah meriah. Harganya mulai 20 sampai 50 ribuan saja. Ini kurs rupiah ya guys. Nah, bisa dicari tuh untuk info-info selanjutnya biar update gitu ya. Cocok untuk yang suka makanan pedas dan berani mencoba rasa yang agak tajam gitu. Gimana dengan Vietnam? Nah, Vietnam tuh mirip-mirip juga ya menurutku, tapi dia lebih kayak Chinese foodnya tuh kerasa gitu guys. Karena di sana ada pho yaitu sup mie, kemudian banh mie. Nah, ada kopi Vietnam, ini terkenal banget ya. Sampai sekarang tuh kayaknya coffee shop di Indonesia pasti ada menu Vietnam drip gitu ya. Dan guys, bisa beli loh untuk drip coffee-nya tuh murah di pasar-pasar Vietnam. Aku waktu itu tuh beli kayaknya udah 1 pack. Sama kopinya tuh cuma Rp25.000. Tapi kalau kita balik ke Indonesia dijual bisa mahal lah, iyalah ya. Kan kita harus beli pesawat untuk ke Vietnam. So, boleh dicoba tuh untuk beli drip coffee-nya langsung dari Vietnam sama kopinya. Makanannya tuh lebih ringan ya. Kalau di Thailand tuh kan kayak Tom Yum tuh kuahnya gimana ya, agak kental gitu ya. Nah, kalau Vietnam tuh lebih light, terus banyak sayur segar. Ini cocok untuk traveler yang pengen makanan sehat dan ringan. Harga street foodnya juga super murah, mulai 15 sampai 40 ribu rupiah. Dan kalau kalian termasuk penggemar wine ya, wine atau beer, nah di Vietnam ini murah banget. Wow. Dan tersedia banyak sekali ya, kayak tempat-tempat wine. Dan dia itu menyediakan dari wine lokal sampai wine internasional, kayak semua ada. Jadi pernah waktu itu aku ke kayak tempat wine gitu ya. Wah, itu tuh digelar di meja gitu guys, panjang dan lebar. Nah, itu wine dari banyak banget, mulai dari penciptaannya, pembuatannya gitu ya di tahun yang lebih baru sampai dari tahun-tahun yang lama itu ada semua guys. So, silahkan ya. Seru banget tuh kalau makan malam gitu ya di pasar gitu. Nah, di outdoor itu banyak sekali kayak food court gitu. Dan itu menyenangkan banget sih. Karena mata uang Vietnam itu separuh dari mata uang kita, jadi kita kayak santai gitu ngeluarin uang kalau kita di Vietnam. Nah guys, kalau suka makanan berbumbu pedas, silahkan ke Thailand. Tapi kalau suka light dan segar, silahkan pilih Vietnam. Oke? Kita akan ke budget traveling sekarang guys. Nah, aku hitung dari Jakarta ya. Pesawat dari Jakarta ke Bangkok, ini untuk yang pilih Thailand, itu start dari 2,5 sampai 4 jutaan, ini udah PP.
Itu kisaran ya guys, bisa naik turun dan kalian juga bisa pilih apakah yang mau low cost airline atau mau full service, pilih aja. Sementara untuk pesawat Jakarta Ho Chi Minh atau Hanoi, Vietnam, nah ini start dari 3 sampai 4,5 juta udah PP, oke? Jadi kalian pilih-pilih sendiri mau jenis pesawat yang seperti apa. Kita ke hotel atau hostel di Thailand, Bangkok. Ini hostel harga 150 sampai 250-an ribu. Hotel mid range itu 400 sampai 700 ribu rupiah. Nah, kalau di Vietnam, baik Ho Chi Minh maupun Hanoi, itu hostel antara 120 sampai 200 ribu. Hotel mid range itu 350 sampai 600 ribu rupiah. Mirip-mirip kan? Jadi silakan aja dipilih-pilih sesuai budget. Kalau mau yang lebih murah lagi, ya silahkan cari ya, nggak apa-apa. Semuanya itu ada kok, tergantung kita itu mau pergi berdasarkan budget atau berdasarkan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita nyaman, ya udah kita nginep aja di hotel yang lebih enak dan tentunya lebih mahal. That's okay. Untuk makan dan transportasi, perkiraannya untuk di Thailand itu makan 30-70 ribu sekali. Kemudian transportasi BTS atau MRT yang nyaman, itu sekitar 15-20 ribu rupiah sekali jalan. Jadi dihitung aja tuh. Tapi kalau kalian mau jalan kaki kemana-mana juga nggak masalah. Kalau di Vietnam, makan 20-60 ribu, transportasi lebih banyak pakai Grab Bike atau Grab Car. Ini 15-30 ribu sekali jalan. So, silakan dipilih mau yang mana. Nah, estimasi untuk 3-4 hari trip, ini di luar belanja ya guys. Kalau kalian termasuk orang yang shopaholic, tentu akan berbeda. Disiapin aja budgetnya. Untuk Thailand, ini all in ya, sekitar 3-4 hari, excluding shopping, itu 6-7 juta. Nah, kalau Vietnam, 5,5 sampai 6,5 jutaan, oke? Nah, dari sini kira-kira kamu sudah ada gambaran belum mau pilih yang mana, Thailand atau Vietnam, atau mau udahlah dua-duanya aja sikat gitu? Tulis di komen ya. Oke, sekarang kita ke vibes dan experience-nya ya. Kalau di Thailand, ini cocok untuk yang suka nightlife, belanja di Chatuchak Market, kuil megah nih yang suka sejarah-sejarah dan bangunan yang klasik-klasik gitu. Juga city life-nya itu keren. Dan karena emang nuansanya yang aku berkali-kali bilang di sini sangat internasional, kamu akan gampang menemukan bule di mana-mana. Tentunya pantainya cakep banget di sini guys, ada Phuket, ada Krabi, dan juga ada beberapa tempat yang memang sangat ikonik, Pattaya dan lain sebagainya. For me, Bangkok itu metropolis dengan sentuhan tradisi. Gimana dengan Vietnam? Vietnam ini lebih santai dan raw, cocok untuk traveler yang suka sejarah, museum, kafe klasik, dan suasana kota lama. Hanoi ini vibes-nya klasik ke Eropa Asia, sementara Ho Chi Minh vibes-nya lebih modern. So bisa pilih ya, cocok untuk yang cari suasana beda dan ingin lebih tenang daripada Bangkok. Karena Bangkok ini memang banyak banget ya turisnya. So silakan dipertimbangkan. Tips traveler pemula. Guys, kalau di Thailand nih bisa belajar dikit bahasa lokal ya. Kayak kapun kap, sawadikap, kayak gitu-gitu. Dan bahasa Inggrisnya itu agak beda ya. Kayak misalnya aku nanya, do you have a sugar? Gitu ya. Sugar gula gitu ya. Mereka kayak bingung gitu waktu itu. Sugar gitu. Terus saya tunjukin gula gitu. Terus oh suga dia bilang gitu. So ya seru aja. Nah makanya itu salah satu alasan kenapa sih aku suka traveling, karena belajar gitu ya tentang kebudayaan dan adat istiadat dan juga kebiasaan lokal. Nah kalian juga bisa menggunakan transportasi umum BTS, MRT. Ini hemat dan mudah banget kalau Thailand. Sementara kalau di Vietnam, nah ini harus menyiapkan aplikasi Grab karena lebih praktis. Dan tentunya karena mata uangnya emang separuh ya dari Indonesia. Jadi bisa dibilang kemana-mana oke lah gitu murah. Kemudian
harus selalu sedia uang cash karena ya untuk jaga-jaga juga gitu kan, dan waspada di mana-mana ya, waspadai turis scammer gitu ya. Dan uang cash ini emang mostly meskipun sedikit kayak harus bawa gitu guys. Seperti di pasar dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang mereka nggak sedia ya untuk kartu dan lain sebagainya. Mereka nggak begitu populer gitu. Jadi kita sebaiknya harus tetap menyediakan uang cash. Menurutku ya guys, kalau solo traveling pertama kali, ini Thailand lebih ramah dan gampang navigasi atau penunjuk arahnya. Tapi kalau sudah agak berani lebih explore, nah Vietnam ini lebih menantang. Ini basic on my experience ya guys. Aku pertama kali dulu juga kayak gitu tuh, habis Singapura, Malaysia, kemudian aku ke Thailand. Nah habis ke Thailand aku baru ke Vietnam. So gimana nih menurut kalian? Tulis di komen ya. Jadi kesimpulannya guys, kalau kamu mau cari liburan praktis, gampang dan vibes meriah, Thailand adalah pilihannya. Tapi kalau kalian pengen suasana lebih tenang, klasik, plus kuliner segar, Vietnam cocok banget. Dua-duanya bisa dieksplor dengan budget murah meriah. Nah, budget kali ini aku susun dari Jakarta. Oke? So, kamu lebih milih mana nih? Kamu tim Thailand atau Vietnam? Tulis di komentar ya. Biar kita bisa diskusi bareng dan tentu saja ada masukan untuk teman-teman yang butuh informasi terkait hal ini. Jangan lupa like dan subscribe karena aku bakal terus bikin konten perbandingan destinasi traveling yang pastinya bermanfaat buat kamu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!